Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbahagia di dalam bersama kita dapat kesempatan untuk menikmati firman, menikmati untuk menjadi roti hidup di dalam kita yang memuaskan rasa lapar dan dahaga kita secara rohani. Semoga Tuhan katakan berbahagialah orang lapar dan dahaga akan kebenaran, mereka itu yang akan dipuaskan. Kita kembali kepada Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai 22. Kita masih bicara tentang penyatuan oleh salib untuk pembangunan tubuh Kristus, pembangunan rumah Allah yang rohani. Ya, itu Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 22. Sementara kita sudah lihat ayat-ayat sebelumnya menunjukkan kepada kita tentang keadaan kita bangsa kafir, kedudukan kita bangsa kafir secara lahiriah pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kedudukan kita bangsa kafir secara lahiriah yaitu kita yang hidup tanpa Kristus, sama dengan tanpa Roh Kudus. Kemudian bangsa kafir itu hidup tanpa pengharapan, itu sama dengan tanpa firman Allah. Dan bangsa kafir juga adalah bangsa kafir yang hidup tanpa Allah. Tanpa Allah itu sama dengan tanpa kasih. Itu keadaan kita, bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi, kedudukan secara lahiriah. Sementara kedudukan kita bangsa bukan Yahudi, bangsa kafir secara rohani dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kedudukan kita secara batin, ya, secara rohani atau secara batin. Efesus 2 ayat 1 sampai 3, yaitu kita ini orang-orang yang mati di hadapan Allah. Ya, itu secara batin. Kita masih hidup, tapi bangsa bukan Yahudi, itu dia di hadapan Allah, dia bagaikan orang-orang yang mati secara jasmani, secara lahiriah. Kedudukan kita tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa firman, tanpa Allah, terus sama dengan tanpa kasih. Tapi ayat yang ke-13 dari Efesus 2 sampai ayat 22 kemudian dinyatakan bahwa sekarang di dalam Kristus, di dalam kuasa dari korbannya, kuasa dari salibnya, ya, oleh darahnya, supaya kita kemudian yang jauh itu didekatkan. Kita yang jauh itu kemudian didekatkan. Jauh di sini itu jauh dari Allah, jauh dari perjanjian tentang Roh Kudus, jauh dari firman, jauh dari kasih Allah. Tapi sekarang oleh salib Kristus, ya, oleh darahnya, kita yang jauh itu kemudian didekatkan. Kita dibawa dekat. Supaya, haleluya, puji Tuhan. Karena ayat 14 mengatakan, dialah damai sejahtera kita. Dia yang memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Salib itu menjadi jalan yang membawa kita dekat dengan Bapa di sorga. Ya, salib itu. Selama tidak ada salib, kita ini hidup jauh dari Allah.
jauh dari Allah. Tapi begitu ada salib, kuasa dari salib yang dinyatakan dengan dia mencurahkan darahnya, maka kita kemudian didekatkan. Itu sama dengan persembahan korban di zaman orang Israel. Setiap ada orang yang berbuat dosa, kalau seseorang mau membawa persembahan sebagai korban, apakah itu korban bakaran, itu korban penghapus salah, korban penebus dosa, maka mereka harus membawa seekor binatang, apakah itu lembu sapi, atau kambing, atau domba, bahkan sampai kepada burung tekukur. Saya tidak disuruh harus membawa ular umpamanya. Saya tidak disuruh membawa, kalau kamu berbuat salah supaya ada korban perdamaian, kamu harus bawa seekor singa. Itu binatang yang ditandai dengan kebuasan. Punya tabiat buas. Tapi Tuhan suruh bawa sebagai persembahan lembu itu gambar dari binatang yang tidak pernah mengenal lelah. Dia hanya menuruti apa kehendak tuannya, majikannya. Dia tidak pernah mengenal lelah. Haleluya. Itu tabiat dari lembu. Kemudian ada domba saya sudah pernah menerangkan. Domba itu binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Dia sangat tergantung kepada harus ada yang menuntun. Ini binatang-binatang yang punya karakter yang sangat sederhana. Itu yang diminta. Kalau ada orang berbuat salah atau mempersembahkan suatu korban, maka arti dari korban itu adalah mendekatkan. Jadi kalau orang mau persembahan korban penebus salah, umpamanya seekor domba yang disembelih diserahkan kepada imam, ditumpangi tangan disembelih dan seterusnya, maka persembahannya korban persembahan. Arti dari korban saya pernah menyinggung yang lalu, itu artinya didekatkan, mendekatkan. Jadi dengan persembahan, dengan korban itu kita kemudian dibawa dekat. Di zaman Israel orang berbuat dosa, dia jauh dari Allah. Bahkan di Yesaya 59, coba kita lihat Yesaya 59 ayat 1 mulai. Ini yang membuat kita jauh. Bukan Tuhan tidak mampu menolong, tapi jauh, menjauhkan dosa, memisahkan dosa, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari pekerjaan Roh Kudus, menjauhkan kita dari firman, menjauhkan kita dari kasih Allah. Itu dosa. Ayat 1 mulai. Sesungguhnya anak Tuhan tidak pernah banyak. Itu Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi itu merupakan memisah antara kamu dan Allah. Yang memisahkan, yang menjauhkan kita dengan Allah ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kita, menyembunyikan diri tidak terlihat. Itu sama dengan seseorang yang berada jauh, kita tidak bisa lihat. Itu menyembunyikan diri kan tidak terlihat. Nah,
Menyembunyikan diri itu sama dengan seseorang yang berada jauh. Ya mungkin kalau dari Manimbu sini kita melihat ke arah timur, ke arah desa TF atau Simbel sana, ada orang berdiri di persawahan sana, tapi orang nggak bisa lihat karena jauh. Itu sama dengan menyembunyikan diri. Saya lihat yang membuat dia menyembunyikan diri jauh dari kita sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Terima kasih. Jadi dosa itu menghalangi kita. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat Allah itu menyembunyikan diri. Dia berada jauh dari kita. Nah, korban persembahan, apakah korban bakaran, korban keselamatan, korban penebus salah, korban menghapus dosa. Kata korban di dalam, coba kita baca sebentar. Ya, Imamat Fatsal 1. Imamat Fatsal 1. Imamat Fatsal 1. Kita membaca Imamat Fatsal 1. Kita membaca ayat yang ke-3 atau ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Jika Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. ya, firman dari dalam kemah pertemuan. Kalau di dalam tabernakel, kemah pertemuan itu adalah ruangan suci dan ruangan maha suci. Ya, ruangan suci dan ruangan maha suci disebut kemah pertemuan atau kemah perhimpunan. Sama itu, lebih khusus lagi dalam Keluaran 25 itu Allah berfirman dari atas tutupan grafirat dan tutup peti perjanjian dari antara dua kerubium. Dari situ Tuhan berfirman. Jadi Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan itu dari atas tutup peti perjanjian dari antara dua kerub. Jadi dia berfirman dari atas situ, dia menyampaikan firman-Nya, kata Keluaran 25. Ya, terus Berbicaralah kepada orang Israel. ya, berbicaralah kepada orang Israel Dan katakanlah kepada mereka, katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. ya, 3. Jikalau persembahannya Jika persembahannya, merupakan korban bakaran dari ya, lembu, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, makasih sampai di kita baca. Itu kata korban. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran, kata korban ini itu diterjemahkan dengan didekatkan, mendekat. Jadi seseorang yang membawa persembahan sebagai korban, apakah itu korban bakaran, korban karena penebus salah, korban penebus dosa di zaman dulu, zaman Israel, mereka harus membawa korban. Saya ulangi, kata korban itu artinya mendekat atau didekatkan. Dengan membawa persembahan sebagai korban, apakah korban penebus salah, itu kita kemudian didekatkan kepada Allah. Kita yang jauh didekatkan kepada Allah. Allah hanya melihat kepada korban yang dipersembahkan itu. Jadi dia tidak lihat siapa kita, apa latar belakangnya kita, apa dosa kita. Dia tidak lihat itu, tapi yang dia lihat di situ ada binatang kurban. Saya lihat di situ ada binatang korban, apakah itu korban penebus salah dan sebagainya, itu yang dia lihat. Saya lihat binatang korban di zaman dulu, sekarang dalam surat Al-Ibrani itu digenapkan di dalam korban Kristus. Tapi yang dulu di zaman Taurat itu cuma bayangan.
cuma bayangan, bukan suatu ibadah yang benar. Kalau sudah lihat saya, ya, tangan saya begini, ada bayangannya, ya, saudaraku, ada bayangannya, tapi bukan yang sebenarnya. Itu ibadah orang Israel di zaman dulu. Itu cuma bayangan saja. Kenyataannya, kegenapannya adalah di zaman Kristus, segala bentuk persembahan, segala bentuk korban di zaman itu digenapkan oleh satu korban. Itulah korban Kristus. Korban Kristus itu yang menyelesaikan, itu yang memperdamaikan segala dosa, segala pelanggaran kita. Korban Kristus, di dalam korban Kristus itu ada kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk memperdamaikan. Hari yang lalu sudah saya katakan, di dalam aliran darah Yesus itu, aliran darah, di dalam aliran darah itu membawa kuasa, kuasa yang menghidupkan, kuasa yang melepaskan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memperdamaikan kita semua. Dan itu hasil dari darah Kristus, hasil dari korban, hasil dari semua yang dilakukan oleh Yesus. Kita kemudian dibawa dekat kepada Allah. Efesus 2 ayat 11 mulai dekat kepada Allah, itu artinya kita dibawa dekat kepada Roh Kudus untuk bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus. Kita dibawa dekat kepada pengharapan. Tadinya hidup tanpa pengharapan, sesuatu tanpa firman. Sekarang kita dibawa dekat kepada firman, supaya kita bisa menikmati firman, kita mengalami firman sebagai roti hidup. Kita hidup tanpa Allah. Sekarang oleh korban itu, kita dibawa dekat kepada Allah, kepada kasih-Nya. Kita bisa menikmati kasih sampai kepada kita bisa tinggal di dalam kasih itu. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh darahnya, ya, oleh kuasa dari korbannya. Kalau kita mengerti tentang arti dari nilai, arti itu nilai dari korban itu, maka seperti itulah nilai dari kehidupan kita. Dia mahal, kata 1 Petrus, dia mahal. Seperti itulah nilai dari hidup kita yang dibawa dekat kepada Allah. Kita mahal, kita berharga. Tapi berapa banyak orang yang tahu? Berapa banyak anak Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang sadar akan hal ini, sehingga dia akan menjaga hidupnya supaya dia tetap berada di jalur ini. Dia tetap berada di dalam jalur pekerjaan kelepasan, pekerjaan keselamatan, pekerjaan pendamaian oleh darah Yesus. Berapa banyak orang yang sadar, yang mengerti bahwa begitu mahalnya hidupnya, semahal harga dari darah Yesus. Tadi saya bilang, sehingga dia akan menjaga hidupnya, posisinya, kedudukannya itu, supaya dia tetap mahal dan berharga. Bahkan makin hari makin mahal, makin hari makin berharga, sampai satu waktu dia diumpahkan seharga, semulia, sama seperti Yesus. Bukankah lebih banyak di antara orang Kristen yang karena tidak mengerti ini, kemudian dia hidup menurut mau-maunya sendiri. Dia hidup, dia membuat jalannya sendiri, dia membawa kehendak sendiri, dan itu membuat dia makin hari bukan makin dekat, makin hari dia makin jauh, makin menjauh dari Allah.
hidup menurut mau sendiri, langkah-langkah hidup menurut maunya sendiri. Sesungguhnya dia sudah membuat hidupnya makin hari makin jauh dari Tuhan. Haleluya. Sama dengan ketika yang Tuhan keluhkan, saya Tuhan keluhkan kepada Israel. Haleluya. Dalam kitab Hosea pasal 11. Hosea pasal 11 kita baca ayat 1 mulai. Ini keadaan Israel. Saya dan ini menjadi praktek dari banyak kehidupan kita orang Kristen yang mengaku percaya. Saya ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anak itu. Panggil anakku, makin kupanggil mereka, makin kupanggil untuk dekat, makin kupanggil untuk dibawa dekat. Ya, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Ya, mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, ya, dan memakan korban kepada patung-patung. Ini yang saya bilang. Mereka kemudian mulai membuat jalannya sendiri. Saya mempraktekkan ibadah menurut mau sendiri, menurut kehendak sendiri. Dia pikir dia sudah beribadah, dia pikir dia sudah melayani, tapi ibadah pelayanan yang bukan didasarkan kepada kehendak Allah, tapi kepada mau sendiri. Makin kupanggil mereka, makin mereka pergi dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal, mendekat kepada Baal, membakar korban kepada patung-patung. Lebih lama hidup itu makin dekat, lebih lama hidup itu makin dekat kepada patung. Patung itu gambar dari suatu tipu daya. Kata kita baca pelajaran tentang patung itu adalah pelajaran tentang dusta. Jadi makin lama hidup itu makin lebih dalam, jatuh dalam dosa. Menolak dipanggil, menolak untuk menjadi dekat. Karena suka memilih jalan sendiri, membuat jalan sendiri, berdasarkan kehendak sendiri, berdasarkan keinginan sendiri. Ayat yang ketiga. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Aku yang mengajar Efraim berjalan dari kecil, dari dilahirkan sampai bisa berjalan. Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, Tuhan pegang tangannya, menuntun, membimbing. Ya terus. Dan mengangkat mereka di tangan. Ya, mengangkat. Saya membawa ke tanganku, menggembalakan, kata Yesaya. Saya lihat. Terus. Tapi mereka tidak mau sadar bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku yang menolong mereka. Aku yang memulihkan keadaan mereka. Aku yang menyembuhkan mereka. Tidak mau sadar, ya terus. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Menarik mereka dengan tali kesetiaan. Ada tali kesetiaan Tuhan yang diulur. Ya. Dengan ikatan kasih. Ya, terus. Bagi mereka. Tapi bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Ya. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Terjemahan lain mengatakan, bagi mereka aku seperti orang yang mengenakan kan pada mulut mereka. Ya, bukan seperti orang yang mengangkat dari tulang rahang. Tapi bagi mereka aku seperti orang yang menaruhkan di mulut mereka. Ya terus. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ya. 5. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Mereka akan harus hidup itu akan kembali. Harus kembali ke Mesir. Ya. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Ya. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Iya. Kalau orang menolak untuk dibawa dekat, didekatkan ke
kepada Tuhan. Nanti akibatnya seperti ini. Hidup itu akan kembali ke Mesir. Hidup dalam suasana perhambaan, suasana kepahitan hidup. Suasana Israel di Mesir itu suasana perhambaan, suasana kepahitan, kesengsaraan, suasana pemaksaan. Dipaksa, Israel dipaksa. Ya, dan itu akan melahirkan kepedihan hidup, tangisan. Sekarang orang Kristen belum banyak menyadari ini, tapi mari kita diajar oleh firman. Uluran kasih, tali kasih, ikatan kasih Tuhan itu adalah untuk menyadarkan, membawa kita, menahan kita, mengikat kita supaya jangan jatuh kembali ke Mesir, kepada air dari Mesir, suasana dari Mesir. Haleluya. Itu kalau kita mau. Dan di sini dalam Hosea 11, makin kupanggil, makin mereka menjauh. Dan Tuhan tidak punya alasan untuk memaksa mereka, karena Allah itu tidak pernah memaksa. Allah memberi kita pilihan yang bebas. Kita bebas untuk memilih kehendak Allah. Kita bebas untuk tidak memilih kehendak Allah. Itu kebebasan, itu demokrasinya Tuhan. Dia memberi kita kebebasan sebebas-bebasnya, yaitu kita diberi kebebasan memilih kehendak Allah, taat kepada kehendaknya, tapi juga kita diberi kebebasan untuk memilih tidak mau taat, tidak mau melakukan kehendaknya. Itu Allah kita. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia tidak pernah memaksakan keselamatannya. Dia tidak pernah memaksakan pemulihan dari dia. Dia tidak memaksakan pengangkatan dari dia. Sekalipun kuasa itu ada pada dia, tapi dia tidak memaksakan itu kepada kita. Kita diberi kasih kepada. Kalau mau diangkat, kita harus merendahkan diri, kata 1 Petrus 5, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, nanti engkau akan diangkat dan ditinggikan. Allah tidak memaksa, itu kebebasan yang Dia berikan kepada kita sampai hari ini. Kita bebas. Ya, karena itu ketika Israel dikatakan, ya, dalam Hosea 11 tadi, makin kupanggil, makin mereka pergi daripadaku. Tuhan tidak bilang, oh jangan. Enggak. Tuhan semua bilang, aku yang mengajar kamu berjalan. Aku yang memegang kamu, aku yang mengangkat kamu. Dia ingatkan kebaikan-kebaikannya. Dia ingatkan tentang kuasa yang Dia berikan. Kuasa yang dulu dialami. Ketika orang itu tidak berdaya, Tuhan pegang tangannya. Ketika itu orang lemah lesu, tidak mampu berjalan, tidak mampu melakukan sesuatu kehendaknya, Tuhan mengangkat dia, menaruh dia di tangannya. Tangan Dia gembala aku. Tuhan ingatkan bahwa segala sesuatu dari hidup kita sampai hari ini itu hanya kebaikan, hanya kemurahan Tuhan. Apapun juga hidup kita ini, sampai hari ini, apapun keadaan hidup kita sampai hari ini, apapun juga yang kita miliki sampai hari ini, apapun juga yang kita rasakan sampai hari ini, semua hanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Itu tidak boleh dilupakan. Begitu orang melupakan ini, maka dia akan melirik ke Baal.
Dia akan mendekat kepada Baal. Baal itu gambar dari setan. Begitu dia melupakan apa yang Tuhan kerjakan kepadanya, apa yang Tuhan karuniakan kepadanya, maka dia akan melirik. Sama dengan Hawa, begitu melupakan apa yang Tuhan kerjakan, Hawa membuka hidupnya, membuka seluruh panca indera untuk apa yang dikatakan oleh ular. Sama, Tuhan tidak menahan. Aku sudah menarik kamu dengan tali ikatan kasih, masa kasih, dengan kesetiaan. Tapi karena kamu tidak mau, ayat 5 bilang, itu sebabnya kamu harus kembali ke Mesir. Asyur akan menjadi raja, akan kembali kepada hidup yang tanpa pengharapan, tanpa kasih, tanpa Roh Kudus. Itu Mesir. Suasana dari Mesir, suasana yang membuat orang di dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam aniaya, dia tidak ada pengharapan. Membuat orang selalu jadi gampang putus asa karena tidak ada pengharapan. Mesir itu sekarang gambar dari dunia ini. Dunia tidak pernah memberi kita pengharapan untuk bisa hidup dalam kebahagiaan yang kekal. Tidak. Dunia ini makin hari makin menjadi cerah. Apa yang disodorkan, apa yang ditampilkan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh dunia, kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, memanfaatkan dengan benar, maka sebenarnya yang ditawarkan, yang disodorkan oleh dunia ini, itu adalah jerat untuk menjerat kita bersama dengan dia untuk binasa, lenyap bersama dengan dunia ini. Hati-hati, ya, hati-hati. Kembali kepada salib Tuhan. Lihat apa yang dilakukan oleh salib Tuhan, membawa kita dekat. Tapi bukan cuma membawa kita dekat, dia mendekatkan kita kepada Allah sebagai manusia baru, ya, menjadikan kita sebagai manusia baru. Sebab dengan salib itu, pada kebaktian yang lalu, salib itu adalah jalan yang dibukakan oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Itu salib. Salib jalan yang Tuhan bukakan supaya kita berada pada jalan yang baru. Hari Selasa kita masih dengar bagian Yohanes studi teladan Kristus yang harus diikuti dimulai dari salib. 1 Petrus 2, ya, ayat yang ke-21 kita dengar itu. Ini, ya, kita harus kembali kepada salib. Salib ini pun bukan paksaan. Yohanes 3 ayat yang gampang diingat, ayat yang ke-16. Ya. Barang siapa mau percaya, kalau tidak mau percaya Tuhan juga tidak bisa apa-apa. Ya, kalau orang itu tidak mau percaya, Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang itu. Haleluya. Haleluya. Kembali kepada salib. Itu adalah jalannya untuk kita bisa meninggalkan manusia lama,
menjadi manusia yang baru. Salib minggu yang lalu saya katakan itu adalah jalan yang dibuka oleh Tuhan di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani 10 di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, ya oleh darah Yesus. Itu terus Kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita bisa datang dekat. Tidak ada yang menghalangi. Kalau dulu di zaman Torah yang bisa sampai ke tempat kudus, tempat maha kudus, itu cuma imam besar. Sekali setahun tidak boleh. Imam-imam juga tidak bisa, cuma imam besar. Imam-imam cuma boleh sampai di ruangan suci, tapi untuk sampai ke ruangan maha suci cuma boleh imam besar setahun sekali. Sekarang tidak. Oleh darah Yesus tidak lagi ada halangan. Segala yang membatasi kita, yang menjauhkan kita dengan Allah itu disingkirkan. Ya. Oleh darah Yesus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, ada kebebasan. Penuh keberanian sama dengan kita punya kebebasan. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Iya. Terus Karena Ia telah membuka jalan. Karena Dia, bukan kita. Yesus lewat korbannya, lewat darahnya membuka jalan. Jalan sudah terbuka. Dari minggu lalu sudah saya katakan, ini jalan untuk kita bisa menjadi manusia baru. Jalan ini jalan baru, bukan jalan lama. Karena Ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Oh, betapa hebatnya salib itu. Ya, tadi sebenarnya kalau kita mengerti ini, maka seperti itulah harga dari hidup kita. Harga dari salib mahal sekali. Sebabnya saya sampaikan mengatakan, jangan lihat salibnya. Ketika bicara salib, jangan yang dipikirkan penderitaannya. Begitu bicara salib, langsung pikirannya, waduh ini menderita, ini sengsara. Enggak. Lihat mahalnya salib itu. Kalau kita bisa mengerti arti nilai dari salib, nilai dari darah Yesus yang mahal itu, maka itulah hidup kita, itulah harga hidup kita. Kalau pengertiannya kita cuma sedikit tentang salib, ya seperti itu harga kita. Kalau pengertian kita tentang salib, ya salib itu kan mendamaikan saya, ya salib itu. Tidak ada lebih. Jadi seberapa besar pengertian kita, pengalaman kita dengan salib, maka seperti itulah nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Lihat apa yang ada pada salib. Sekarang oleh darah Yesus, oleh kuasa dari salib, kita punya kebebasan untuk datang mendekat. Bukan cuma imam besar, setahun sekali lagi pada hari raya Grafirat, hari raya pendamaian yang besar, imam besar yang masuk, dia harus mendamaikan dirinya, keluarganya, baru jemaat Israel. Sekarang kita tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Tidak ada yang membatasi, tidak ada yang menghalangi. Oleh darah Yesus kita diberi kebebasan untuk mendekat sampai ke tahap
Nah, coba saudara lihat. Sampai ke tahta Allah. Kita bisa merasakan bahwa kita begitu dekat. Kalau kita merasa kita begitu dekat dengan Allah, dengan tahtanya, maka orang Kristen, anak Tuhan itu tidak akan mempedulikan lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Mau ada bencana, mau ada kekurangan, mau ada kesulitan, mau ada cobaan, mau ada apapun, dia begitu dekat. Saya banyak kali kasih contoh, coba seorang anak kecil mau apapun, saya kasih contoh, cucu kami Rere, mau ada apa kalau dia ada di pelukan saya, dia tak peduli. Ya, mau apa, gitu sih. Itu seperti itu kita, kalau kita dekat, salib memberi kita kebebasan dekat. Kita seperti orang Israel membawa korban persembahan, persembahan itu mendekatkan. Kesulitan bisa ada, kekurangan bisa ada, sakit penyakit bisa ada, aniaya bisa ada, penderitaan bisa ada. Tapi itu tidak akan mengganggu kita, tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita ada di tahta Tuhan, dekat. Di tahta Allah. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Ya, kembali Efesus 2:13 kita baca lagi kembali. Efesus 2:13. Lihat, kita ini entah yang beberapa kali kita masih bicara ini. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh. Oh, dulu kita jauh. Ya, jauh dari Dia, jauh dari firman-Nya, jauh dari kasih-Nya, jauh dari Roh-Nya. Ya terus Sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Kekuatan, kepandaian, kekayaan, jabatan, kehormatan tidak bisa membawa kita dekat kepada Dia. Jabatan pendeta sekalipun tidak bisa membawa saya dekat. Ini bukan karena dia pendeta, dia pembawa, dia dekat dengan Tuhan, dia dibawa dekat ke tahta Allah. Enggak. Tapi apapun kita yang membawa kita dekat, bawa kita ke tahta untuk hidup di dalam naungan di tahtanya, kita berada di tahtanya, kita menghadapi Dia yang membentangkan kemahnya kepada kita. Kita berada dekat di tahtanya. Tapi itu terjadi hanya oleh darah Yesus. Yang lalu sudah saya tunjukkan kegunaan dari darah Yesus itu. Sudah ada beberapa kali, hampir setiap kali. Jadi, kita dibawa dekat. Kita jadi dekat oleh darah Yesus. Ibrani 10:19 tadi, kita dibawa dekat ke tahtanya. Oh, sudah kayak haleluya, puji Tuhan. Kita dibawa dekat ke tahtanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu nanti dibaca terus Ibrani 10:19, 20, 21, 22. Dibaca di rumah. Kita keberanian, ada kebebasan. Semua yang menghalangi kita untuk sampai ke tahta itu disingkirkan, ditiadakan. Dulu kita dibatasi oleh Taurat. Taurat hanya untuk Israel. Kita tidak punya hukum Taurat.
Ya, bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi, tidak punya Taurat. Cuma Israel yang bisa dengan ibadahnya sistem Taurat, dengan pelayanan mereka sistem Taurat. Itu cuma ada orang-orang Israel. Bangsa kafir penyembah berhala. Kita terhalang oleh darah Yesus. Semua itu disingkirkan, ditiadakan. Supaya sekarang kita bisa menghadap tahta. Kalau kita berada di tahta, lihat dalam Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. Wahyu 7. Haleluya. Wahyu 7 ayat yang ke-14 mulai. 14 mulai saja. Maka datang kepadanya, Ya. Tuhan mengetahuinya. Ya. Lalu dia berkata kepadaku, Lebih baik 13 mulai. Lebih lengkap 13. dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Ya. Dan dari manakah mereka datang? Terus. Maka kata kepadanya, Iya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya. Dan kata lain Rasul Yohanes mengatakan, aku tidak tahu dari mana mereka datang, tapi Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Terus. Lalu ia berkata kepadaku, Ya, tua-tua itu kemudian menjelaskan. Ya. mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, Adalah orang-orang keluar dari kesusahan yang besar. Ya. dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Terus. Karena itu mereka berdiri di hadapan taat Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Ya, perhatikan. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini berkaitan dengan yang kita periksa di kebaktian Biro Studi dalam Yeremia 17 ayat 7 mulai. Ya, tapi hari Selasa tidak sempat. Ini malam ini kita dengar kaitannya. Mungkin nanti Bapak Studi akan datang, kita periksa akan sampai ke sini. Tapi ini antara lain. Ya, seorang yang ada berdiri di takhta Allah, melayani Dia siang malam. Ini tujuannya kita didekatkan kepada Allah. Saya lihat Yesus membawa kita dekat kepada Allah ini untuk bisa beribadat, melayani Dia. Itu darah Yesus yang menjadikan kita imam dan raja-raja. Ya. Tapi imam-imam itu harus ditahbiskan. Ini tujuannya, yaitu supaya kita dibuat dekat, kita melayani. Jangan melayani Tuhan dari jauh, nanti menyangkal Tuhan. Melayani dari jauh artinya melayani dalam keadaan berdosa. Ada dosa, ada pelanggaran, tapi tidak mau diperdamaikan, tidak mau diselesaikan. Itu orang melayani dari jauh. Petrus waktu Yesus ditangkap, kita injilkan Petrus ikut dari jauh. Haleluya. Jauh dari penderitaan, padahal harus ikut teladan. Petrus cuma ikut lihat dari jauh. Akhirnya apa? Petrus menyangkal Tuhan. Menyangkal panggilan Tuhan, menyangkal pilihan Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Melayani dari jauh, melayani dalam keadaan sudah tidak mau menyelesaikan dosa, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau menyerah kepada Tuhan. Itu melayani dari jauh. Ujung-ujungnya itu nanti menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ujung-ujungnya begitu. Ya.
melayani dari jauh, melayani dengan membuat jalan sendiri, tidak mau ikut jalannya Tuhan. Kan dari jauh. Itu ujungnya kan begitu. Bukan menyangkal Tuhan, meninggalkan Tuhan, melupakan kebaikan, panggilan, pilihan, merendahkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada. Nanti akan seperti itu. Kita ditebus. Orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ini bukan kesusahan zaman antikris. Diproses percikan darah. Ditebus sampai ditata Allah melayani Dia. Nanti saudara lihat. Kalau kita jadi orang melayani Dia, itu Dia akan membentangkan kemah. Ada rahasia dari kemah yang membentangkan. Tapi saya cuma katakan begini. Bisa selesai percikan. Ya, membentangkan kemah itu artinya kita ada di bawah naungan, perlindungannya. Saat hujan, saat angin, saat badai, saat panas, kita ada di bawah kemah, terlindungi. Itu orang yang dekat, orang yang membawa diri dekat. Yesus lewat salibnya, lewat darahnya mendekatkan kita kepada Allah, supaya terima naungan, terima bentangan kemahnya. Pada ayat 16, mereka tidak lapar, tidak dahaga, panas terik tidak akan menimpa mereka. Yeremia 17, pohon ditanam tepi air tidak akan mengalami datangnya panas terik. Tidak berhenti menghasilkan, kita belum sampai situ. Tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini tidak lapar, tidak dahaga, tidak berhenti menghasilkan buah. Itu artinya akan terus. Tidak lapar, tidak dahaga, terpelihara di bawah bentangan kemahnya Tuhan. Itu kalau kita dekat. Ya. Dan itulah harganya. Itulah pekerjaannya dari salib Tuhan untuk kita semua. Dia ingin kita hidup berbahagia. Walaupun ada cobaan, ada ujian, ada kesulitan, ada kesukaran, tapi ada kemah yang tetap menjaga kita. Tapi begitu kita keluar dari kemah, mulailah penderitaan. Bukan penderitaan, bukan sengsara karena salib Tuhan, tapi penderitaan, sengsara, kepahitan hidup karena dosa. Dia menjauh. Begitu orang menjauh dari takhta Allah, itu sama dengan dia keluar dari kemah. Tidak ada perlindungan, tidak ada pembelaan, tidak ada pemeliharaan. Tapi di dalam Yesus, dalam kuasa dari salibnya yang tadi saya bilang, oleh darah Yesus, di dalam 10, dia membuka jalan baru. Karena itu salib itu, saya minggu yang lalu kita sudah masuk poin pertama. Itu adalah jalan kita menjadi manusia baru. Kamis lalu kita sudah periksa praktek menjadi manusia baru. Kita sudah mulai tanda nomor 1, meninggalkan atau menanggalkan hidup lama ini. Dari tanda hidup lama, 1 Petrus 2 ayat 1, buanglah segala kejahatan, segala kemunafikan, segala tipu muslihat, segala fitnah, segala dengki,
Ada 5 tanda manusia lama yang harus ditinggalkan. Dan itu hanya terjadi begitu kita ada pada salib, jalan yang dibuka oleh Tuhan, baru kita mampu. Sebab yang memampukan kita, kuasanya itu ada dari salib. Salib itu punya kuasa melepaskan, punya kuasa membaharui. Selama kita belum bisa menghargai salib itu dengan benar, kuasa dari salib itu akan banyak terlewat dari kita. Selama kita belum tahu harga dari salib yang sebenarnya, itu yang membuat kita banyak kali terlewat dari kuasa salib. Sulit mengalami kelepasan, sulit mengalami pemulihan, sulit mengalami pengangkatan, karena kita terlewat dari kuasa salib. Tapi begitu kita ada pada salib, di situ ada jalan baru. Jalan lama ditandai dengan banyak penderitaan, air mata karena dosa. Sekarang kita bisa ada di jalan baru. Jalan baru yang akan memproses kita untuk menjadi manusia baru. Ya, ayat 14 Yesus pasal yang kedua. Haleluya. Ayat 14 Yesus 2. Karena dialah damai sejahtera Ya, itu. Dialah damai sejahtera kita. Sesuai 13 kali kita didekatkan oleh darah Yesus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ya. Dan yang telah membuka tembok pemisah, Ya. yaitu persetujuan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ya. ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Ya. untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru Menciptakan kita menjadi manusia baru dalam dirinya, di dalam dirinya, bukan di dalam diri orang lain, bukan di dalam siapa, tapi manusia baru di dalam dirinya. Ya. dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Manusia baru itu adalah kehidupan yang ditandai dengan damai sejahtera. Hidup dengan Allah damai sejahtera. Manusia baru itu dalam praktek hidupnya dia akan selalu mengalami tangan Allah damai sejahtera. Tangan Allah penuh damai sejahtera. Itu tangan yang akan memelihara dia. Itu tangan yang akan melingkupi dengan damai sejahtera. Itu tangan yang akan mengangkat dia dengan damai sejahtera. Sehingga dalam situasi apapun hidup kita itu, kita akan tetap merasakan bahwa Allah damai sejahtera ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Sekarang kita datang kepada Tuhan.